Halo, di sini aku Nike Nabira Upia di mata kuliah Teknologi Pengemasan. Kali ini, aku mau menjelaskan mengenai pengemasan wadah obat kemoterapi atau sitotoksik. Topik kali ini membahas mengenai penanganan saat terjadinya kebocoran terhadap cairan obat kemoterapi sitotoksik dari wadah pengemasan. Masuk ke materi kali ini, sebelum itu, kemasan itu apa ya? Wadah adalah fungsi dasar kemasan untuk suatu produk. Kemasan sebagai wadah didesain agar tidak bocor atau memungkinkan adanya difusi dan permeasi produk. Kemasan harus cukup kuat untuk digunakan saat proses pengemasan dan tidak berubah atau berinteraksi dengan komponen-komponen formulasi dari dalam sediaan. Jenis-jenis kemasan. Yang pertama, kemasan primer adalah lapisan pertama yang membungkus dan bersentuhan langsung dengan produk. Kemasan ini dapat memiliki efek langsung pada stabilitas dan umur simpan produk. Kemasan primer dapat berbentuk blister, strip, pial, ampul, botol, dan sebagainya. Yang kedua, kemasan sekunder berada di lapisan kedua setelah kemasan primer. Kemasan ini berfungsi untuk menambah proteksi terhadap kemasan dan dapat digunakan untuk mengelompokkan kemasan primer bersama. Kemasan sekunder dapat berbentuk kotak, karton, bak injeksi, dan sebagainya. Yang ketiga, kemasan tersier digunakan untuk mengemas produk yang telah ada dalam kemasan sekunder dan berfungsi saat proses distribusi atau pengiriman produk. Kemasan tersier dapat berbentuk dus, kontainer, barel, dan sebagainya. Gimana sih penanganan kemasan obat sitotoksik itu? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi obat sitotoksik. Obat sitotoksik adalah bahan kimia yang mempengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel di mana sebagian besar mengikat secara langsung pada materi genetik dalam inti sel atau mempengaruhi sintesis protein sel. Sitotoksik seperti obat kemoterapi dan obat antineoplastik telah digunakan secara klinis selama beberapa dekade dan sangat penting dalam pengobatan kanker dan penyakit tertentu lainnya. Senyawa sitotoksik tidak hanya membunuh sel target, tetapi juga sel-sel normal tubuh. Dalam hal paparan di tempat kerja, obat sitotoksik didefinisikan sebagai obat toksik yang menimbulkan bahaya bagi petugas kesehatan, yang salah satunya dapat berasal dari kemasan wadah obat yang mengalami kerusakan atau kebocoran. Hal yang harus diperhatikan selama proses pengemasan, untuk mencegah kerusakan pada wadah utama, semua produk dari pabrik atau grosir sebaiknya dilindungi dengan busa cetakan tahan benturan tinggi atau bahan kemasan lain yang sesuai. Produk kemudian harus ditempatkan di karton bergelombang misalnya, yang memiliki sifat isolasi yang kuat untuk melindungi isi dari guncangan kasar yang tidak disengaja selama penyimpanan. Obat sitotoksik harus mudah diidentifikasi oleh semua orang yang terlibat dalam penanganannya. Kemasan luar wadah harus menampilkan label peringatan yang jelas menyatakan barang bersifat sitotoksik. Selanjutnya, pengemasan juga harus memastikan kandungan bahan sitotoksik jika terjadi tumpahan. Orang yang terlibat dalam penerimaan dan pengendalian persediaan harus diberitahu tentang kemungkinan kontaminasi kebocoran atau tumpahan dari kemasan obat sitotoksik. Staf harus memakai sarung tangan kemoterapi sekali pakai saat menangani cairan obat sitotoksik. Barang dengan tanda kerusakan visual harus segera dikarantina. Staf harus mencuci tangan setelah menangani botol obat sitotoksik. Pemeriksaan untuk mengetahui kebocoran wadah dapat dilakukan dengan: pertama, untuk injeksi yang disterilkan dengan pemanasan. Pada wadah ampul, disterilkan dalam posisi terbalik dengan ujung yang dilebur berada di bawah. Wadah yang bocor, isinya akan kosong atau habis atau berkurang setelah selesai sterilisasi. Pada wadah pial, setelah disterilkan masih dalam keadaan panas, masukkan ke dalam larutan metilen blue 0,1%. Wadah yang bocor akan berwarna biru, karena larutan metilen blue akan masuk ke dalam larutan injeksi tersebut. Yang kedua, untuk injeksi yang disterilkan tanpa pemanasan atau secara aseptik atau injeksi berwarna. Diperiksa dengan memasukkannya ke dalam eksikator dan divakuumkan. Pada wadah yang bocor, isi akan terisap keluar. Penanganan tumpahan obat yang disebabkan oleh kebocoran dari wadah pengemasan dapat dilakukan oleh petugas kesehatan atau meminta bantuan petugas lain dengan menggunakan kemoterapi spill kit. Yang harus dilakukan, petugas harus menggunakan alat pelindung diri. Kawasan tumpahan obat diberi tanda peringatan, mengumpulkan pecahan kaca obat apabila wadah berbahan kaca atau gelas. Serap tumpahan obat dengan kasa penyerap, lalu diserap kembali dengan handuk basah. Cuci seluruh area dengan larutan deterjen dan dibilas dengan Aquades serta dilakukan berulang sampai bersih.
Penanganan tumpahan obat sitotoksik yang aman untuk menghindari terkontaminasi pada area kerja dapat digunakan sodium hipoklorit sebagai agen pengikat yang kuat terhadap kandungan obat, yang bermanfaat untuk dekontaminasi pada wilayah tumpahan. Sementara untuk penggunaan alkohol 70% tidak mampu untuk mengikat atau menghilangkan dengan obat kemoterapi. Sekian, terima kasih.